وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa khatamun nabiyyin. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali di pagi hari ini untuk mempelajari tafsir dari ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah. Apa yang kita pelajari ini mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa berikan afiah. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan kepada kita sekeluarga. Amin. Baik, kita teruskan kepada surah Al-An'am ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul aghayrallahi attakhidhu waliyya. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين ولا تكونن من المشركين. Alhamdulillah, sudah kita baca, kita artikan. Qul, katakanlah. Kalau ada kata qul itu mesti maknanya perintah. Jadi diingat-ingat, kalau ada kata qul artinya itu bentuk perintah. Perintah dari Allah. Siapa yang diperintah, maka dalam hal ini adalah Rasulullah, karena di sini menunjukkan satu orang laki-laki. Kalau yang diperintah itu banyak orang, tidak memakai qul, tapi ada wawuhnya, qulu, begitu panjang ya. Qulu washrabu, makanlah kalian dan minumlah kalian. Nah, di sini sama saja. Meskipun pakai qaf, tetap ditambah dengan waw dan alif. Qulu, katakanlah oleh kalian semuanya. Kalau berdua, maka ditambahi alif, qula. Karena di situ qul saja, berarti yang diperintah satu orang ini, yaitu seorang laki-laki. Tidak lain adalah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang diperintah maksudnya. Tapi apakah karena di dalam jenis kata ini satu orang laki-laki terus Rasulullah saja yang diperintahkan? Ya enggak begitu juga. Nah, kalau hanya Rasulullah yang diperintah berarti Al-Quran ini ya cukup sampai Rasulullah artinya kan? Ya tidak begitu juga makna atau dari makna yang dikandung oleh ayat ini tidak hanya sekedar buat Rasulullah. Toh secara visual, secara letterlek ayat ini tidak disebut Nabi Muhammad di sini. Tapi ini berbentuk umum secara perkataan, ya, secara yang tertulis begitu. Nah, dan ini juga bermakna bahwa yang diperintah adalah kita semuanya, karena Allah itu sekarang ini lagi berbicara sama kita ini. Begitu. Katakanlah wahai orang laki-laki. Nah, tapi kalau ngomong laki-laki apa perempuan gak diperintah? Ya tidak begitu juga, karena laki-laki itu adalah juga berbentuk umum. Ya, mencakup juga perempuan. Itu ya. Jadi kalau perintahnya kepada laki-laki itu juga berarti untuk perempuan juga, begitu. Beda kalau dibalik. Kalau perintahnya untuk perempuan, maka itu tidak berlaku bagi laki-laki. Ini harus dipahami kaidah-kaidah seperti ini. Ya. Kalau dikatakan misalnya di sebuah perusahaan sekarang sudah jam 8.00 WIB, maka semua karyawan diharapkan memasuki ruangan. Misalnya ada pengumuman seperti itu. Sudah jam 8 tepat, semua karyawan diharap memasuki ruangan. Maka artinya apa? Karena di luar ruangan itu banyak orang, ada laki-laki, ada perempuan. Apakah kalau disebut seperti itu hanya yang laki-laki saja? Tidak kan? Mau laki-laki mau perempuan semuanya diharapkan semuanya memasuki ruangan kan? Wah, itu panggilannya karyawan bukan karyawati. Enggak, berarti perempuan enggak. Apa begitu? Enggak kan? Jadi karyawan itu berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan. Itu sama saja di dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Arab. Jadi penyebutan untuk laki-laki itu berlaku juga bagi perempuan. Tapi kalau pengumumannya dibalik, perhatian, semua karyawati diharap memasuki ruangan. Ini gimana? Ya, kalau pengumumannya seperti itu, maka tidak berlaku bagi laki-laki. Ya, hanya berlakunya bagi perempuan saja. Nah, kalau sudah disebut karyawati, kalau ada laki-laki yang masuk berarti itu bukan, berarti itu apa? Bukan laki-laki berarti. Gitu. Jadi penyebutan bagi laki-laki itu berlaku juga bagi perempuan. Nah, penyebutan di sini secara waktu diturunkan, maka waktu itu adalah untuk Rasulullah. Tapi sejatinya ayat ini berlaku untuk semuanya. Artinya bagaimana? Berarti ayat ini berlaku semuanya buat seluruh manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Katakanlah olehmu, sekali lagi kalau ada kata qul berarti ini memerintahkan. Qul huwallahu ahad. Nah, kalau ada perkataan qul berarti di situ diperintah, dialah Allah yang Maha Esa. Jangan ragu-ragu ngomong Allah itu satu. Jangan ragu-ragu bahwa ngomong Tuhan itu satu. Enggak usah malu-malu, karena di situ bentuknya adalah fi'il amr, bentuk perintah dari Allah supaya mengatakan bahwa Tuhan itu hanya satu saja. Begitu. Qul huwallahu ahad. Nah, demikian juga dalam ayat ini kita diperintah. Apa yang diperintah Allah di dalam ayat ini?
buat kita, aghairallahi, apakah selain Allah, attakhidu, aku akan menjadikan waliyan, pelindung. Ya, wali ya. Jadi wali itu bisa berarti banyak, bisa berarti macam-macam. Tergantung konteksnya, bisa berarti pemimpin, sebagaimana dalam Al-Imran, ya. La yattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai wali kalian, sebagai pemimpin kalian, mengesampingkan orang-orang yang beriman. Ya, itu dalam surah Al-Imran atau dalam surah Al-Maidah yang dulu ramai itu, Al-Maidah 51. Nah, kalau dalam ayat ini konteksnya adalah ketuhanan. Konteksnya adalah ketuhanan. Katakanlah olehmu, apakah aku akan menjadikan pelindung? Apakah aku akan menjadikan penolong selain Allah? Apakah aku akan menjadikan wali selain Allah? Fatiri, yang menjadikan, yang menciptakan juga boleh. Ya. Di sini Allah menggunakan kata fatir, yang menciptakan, yang menjadikan. As-samawati, langit, semesta langit, seluruh langit. Kita juga tahu, mendengar bahwa langit itu ada tujuh lapis, ya. Seluruh langit, seluruh semesta langit, wal ardi, dan bumi, ya, yang menciptakan langit dan bumi. Apakah aku akan menjadikan wali selain Allah yang telah menciptakan langit dan bumi? Jadi pertanyaan ini sebenarnya bukan pertanyaan untuk dijawab, tapi perintah di sini adalah untuk menyampaikan, istilah kasarnya adalah mendebat, ya. Apakah ada sih selain Allah yang pantas dijadikan sebagai wali? Padahal dialah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak hanya itu, dalam ayat-ayat yang lain adalah langit dan bumi beserta seluruh isinya, ya. Dan apa saja yang ada di dalam langit dan bumi, apa saja yang ada di antara keduanya, semuanya adalah Allah yang menciptakan. Kalau Dia yang menciptakan, tentu saja Dialah yang menguasai juga. Apa Allah menciptakan saja, terus yang menguasai siapa? Ya, enggak ada, ya Allah juga. Terus yang mengaturnya siapa? Yang mengatur perputaran bumi, perputaran matahari, dan lain-lainnya itu. Terbitnya bintang terbitnya matahari dan tenggelamnya, mengatur hujan, mengatur angin, dan lain sebagainya itu. Apakah ada selain Allah? Nah, tentu saja tidak, ya kan? Tidak butuh jawaban sebetulnya. Apa ada zat yang menciptakan langit dan bumi itu selain Allah, begitu? Apa ada yang bersumbangsi menciptakan langit dan bumi? Misalkan nyumbang semen gitu. Di dalam ayat yang lain begitu. Apa yang sumbangsi Anda terhadap penciptaan semesta ini? Atau ada yang menciptakan pohon gitu? Ya, saya ini bagian menciptakan pohon mangga. Enggak ada. Tidak perlu jawaban sebetulnya, udah jelas jawabannya adalah Allah. Nah, oleh karena itu dalam ayat ini, apakah pantas, kira-kira begitu, apakah pantas aku ini menjadikan penolong selain Allah, pelindung selain Allah, atau wali selain Allah, padahal Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, kira-kira begitu ya gambarannya, bisa dipahami.
Nggak ada yang pantas dijadikan sebagai wali ya, selain Allah. Tidak ada lagi. Satu-satunya hanya Allah tempat kita memohon pertolongan, tempat kita meminta perlindungan. Begitu. Tempat kita meminta rizki, berharap, dan lain-lainnya yang terkait sama wewenang ketuhanan. Nah, tidak boleh dilimpahkan masalah-masalah itu, meminta perlindungan, ya, menjadikan sesuatu sebagai penolong, sebagai pelindung. Terus kita yakin bahwa dia yang menyelamatkan, yang memberikan mudarat selain Allah. Tidak pantaslah, tidak layak, tidak patut gitu menjadikan selain Allah sebagai wali. Karena apa? Maka alasan yang pertama adalah karena dialah yang menciptakan langit dan bumi. Karena dialah yang menguasai langit dan bumi. Tidak hanya itu, beserta isinya, apa saja yang ada di dalamnya dan apa saja yang ada di antara keduanya. Hanya Allah saja. Ya, jadi ayat ini masih membahas atau masih berbicara tentang ketuhanan, ketauhidan, supaya tauhid kita ini benar, supaya tauhid kita ini kokoh. Jangan sampai kita ini memanipulasi masalah ketuhanan. Harus tegas ya, bahwa pelindung kita hanyalah Allah, ya, penolong kita hanyalah Allah. Tidak ada selain Allah itu yang bisa memberikan perlindungan, memberikan pertolongan, ya, memberikan harapan dan lain-lainnya. Itu yang pertama ya. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak hanya itu sebetulnya maknanya, tapi dialah yang menguasai langit dan bumi, ya, mengaturnya juga. Tidak hanya itu. Nah, maka ayat bagian selanjutnya kita teruskan, wahua, dan dia. Nah, kalau disebut huwa itu berarti jenisnya laki-laki secara jenis kata, ya, secara jenis kata. Tapi kita jangan berpikir bahwa Allah berjenis kelamin laki-laki, bukan begitu juga, ya. Ini hanya perwakilan-perwakilan kata supaya dipahami oleh manusia. Karena sejatinya kata-kata seperti ini tujuannya supaya umat ini paham. Kenapa Allah selalu diwakili dengan perkataan yang berjenis kelamin laki-laki? Tentu saja karena laki-laki ini adalah makhluk yang terbaik, makhluk yang banyak kelebihannya daripada perempuan, begitu. Penggunaan kata laki-laki itu salah satu maknanya begitu. Itu ya. Jadi kenapa Allah itu menggunakan huwa, tidak menggunakan kata hiya. Dan dialah yut'imu, memberi makan. Ya. Kalau secara lughah, arti kebahasaan, yut'imu itu adalah memberikan makan. Tapi sejatinya tidak sesempit itu maknanya. Tidak hanya memberi makan, tapi juga memberikan minum. Nah, tidak sesempit itu juga, tapi secara luas maka dia bermakna memberikan rizki, ya, memberikan rizki. Dan dialah yang memberikan makan, wala yut'am, tidak diberi, ya, pakai di, tidak diberi makan. Ini kan kata-kata buat semua kalangan, ya. Jadi mana ini tidak terlalu sulit. Dialah Allah yang memberikan makan dan dia tidak diberi makan. Ya, huruf-hurufnya sama sih, hanya beda harokat saja, hanya beda bacanya. Yut'imu, yang kedua adalah yut'amu. Nah, oleh karena itu kalau kita salah harokat maka maknanya beda jauh. Yang pertama itu memberi, yang kedua itu diberi. Ya beda kan, beda jauh kan. Jadi dialah yang memberikan makan dan dia tidak diberi makan. Nah, gimana memaknainya? Dialah Allah yang memberikan makan, karena di situ bentuknya fi'il mudhari', maka dia
atau pekerjaan ini dilakukan secara terus-menerus. Terus-menerus. Dialah Allah yang senantiasa, kira-kira begitu. Senantiasa atau selalu memberikan makan dan dia tidak diberikan makan. Mendalam sedikit bahwa dialah Allah yang memberikan makanan, memberikan rizki buat segenap makhluknya, segenap ciptaannya, dari yang kecil sampai yang besar, dari yang terlihat sampai yang tidak terlihat, semuanya Allah yang mengurusnya, yang memberikan rizkinya. Itu adalah Allah, begitu. Tidak ada selain Allah yang bisa memberikan rizki, ya. Atau lebih sederhananya, tidak ada selain Allah yang bisa memberikan makanan. Loh, enggak, saya yang memberikan makanan orang tua saya. Ya tidak begitu juga artinya, ya. Orang tua kita itu hanya sebagai wasilah namanya, hanya sebagai perantara saja. Atau kalau mau diteliti lebih dalam lagi, loh itu yang memberikan makan ibu saya, katanya anak-anak. Kan dia yang masak ini, masak itu, terus kita makan. Nah, berarti yang ngasih makan ibu saya. Ya kalau ya enggak juga. Kalau nasi gitu, nasi itu dari beras gitu. Loh enggak, berasnya juga ini dari toko beras gitu. Ya terus apa ya, ada toko yang bisa menciptakan beras, menciptakan padi. Ya kalau ditelusuri lebih jauh, ya kembalinya juga kepada Allah yang bisa menumbuhkan padi, begitu. Terus kita makan. Nah, padi juga berasal dari tanah, ya, juga berasal dari saripati tanah. Ya, sejatinya Allah yang memberikan makan. Bahkan bukan hanya berbentuk padi sebetulnya. Memberikan makannya itu juga atas izin Allah sebetulnya orang tua kita itu. Atau siapa ya, atau siapa sajalah yang menurut kita memberikan makan, sejatinya Allah lah yang memberikan makan. Kalau tanpa izin Allah, maka makanan itu tidak akan sampai kepada kita. Meskipun orang tua kita ada, begitu. Nah, ini harus secara mendalam, secara hakikat harus dipahami benar-benar bahwa yang memberikan makan, memberikan rizki itu adalah Allah saja, begitu. Wala yut'im, dan dia tidak diberikan makan. Maksudnya bagaimana? Allah itu tidak butuh makan, begitu. Ya gampang kan menjadi Tuhan kalau ada yang mau mengaku Tuhan, dia tidak boleh makan. Ya, tidak boleh makan, tidak boleh makan dan minum. Kalau ada seseorang mengaku Tuhan terus dia masih makan, masih minum, ya gampang, berarti bukan Tuhan namanya. Dalam bab makan dan minum loh ya, dalam bab makan dan loh, itu patung itu nggak butuh makan dan minum. Nah, ini sekarang babnya kan ada itu manusia yang mengaku sebagai Tuhan. Katanya dulu ada yang namanya Fir'aun, maka tinggal ngecek saja dia masih makan minum atau enggak. Ya, tentu saja dia masih butuh makan, masih butuh minum. Berarti kalau gitu bukan Tuhan namanya. Atau Nabi Isa begitu. Apa iya Nabi Isa itu gak makan minum? Ya lapar lah. Kalau gak makan minum ya secara sunnatullah, ya matilah, kan begitu. Ya, hanya Allah yang tidak butuh makan, tidak butuh kepada makanan, sementara kita butuh kepada makanan. Allah tidak butuh rizki, sementara kita yang butuh rizki. Allah tidak butuh rizki, justru dialah yang memberikan rizki, begitu. Ya, Allah tidak butuh makan, justru dialah yang memberikan makanan. Nah, ini sebetulnya alasan yang kedua kenapa kita harus berwali kepada Allah. Ya, ini adalah alasan yang kedua kenapa kita harus menjadikan Allah sebagai satu-satunya wali dalam hal ini.
Yang pertama adalah karena Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Yang kedua karena dialah yang memberikan makanan dan dia tidak diberikan makanan. Kira-kira bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan. Qul, katakanlah olehmu, inni, sesungguhnya aku, karena ninya panjang, umirtu, diperintahkan. Aku disuruh, aku diperintah. Sesungguhnya aku ini diperintah an akuna, bahwasannya aku menjadi awwala, yang pertama, yang awal-awal. Yang pertama, man, orang, aslama, berserah diri, menyerahkan diri, atau Islam ya. Islam itu artinya berserah diri ya. Menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah. Mau diapakan saja sama Allah, maka kita udah pasrah begitu. Terserah Allah. Menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Itu yang namanya Islam, itu begitu. Artinya bagaimana? Apapun yang dimaui sama Allah, ya sudah kita ikuti saja, udah pasrah sajalah. Serahkan diri kita ini sepenuhnya kepada Allah. Itu namanya orang Islam itu begitu. Jangan Allah nyuruh begini, nggak mau, ya. Jangan Allah melarang begini, dilanggar. Itu namanya nggak Islam namanya. Tapi itu adalah kufur. Jadi itu adalah menentang kepada Allah dan membangkang kepada Allah. Ya, kalau sudah tahu bahwa wali itu adalah Allah, tidak bisa disangkal lagi bahwa hanya dialah yang pantas dijadikan sebagai wali. Siapa yang bisa menyangkalnya lagi? Ya. Maka Allah juga memerintahkan kepada kita, memerintahkan kepada Rasulullah waktu itu. Ya, tapi maknanya adalah buat kita semuanya. Katakan kepada orang-orang kafir itu, aku ini diperintah oleh Allah untuk menjadi orang yang awal-awal berserah diri kepada Allah. Katakan, sesungguhnya aku telah diperintah agar aku menjadi orang yang pertama yang berserah diri kepada Allah. Saya kira begitu ya. Langsung sudah menyerahkan diri seutuhnya dan sepenuhnya kepada Allah. Ya, apa saja yang telah diatur oleh Allah di dalam naskah kehidupan ini, tidak lain adalah Al-Quran ini, maka penuhilah, lakukanlah dengan seutuhnya, dengan keridhaan yang sebenar-benarnya. Mengapa kita lakukan semuanya ini? Karena Allah lah yang menyuruh seperti itu. Tidak usah ditawar-tawar lagi ya, tidak usah ditawar-tawar lagi. Karena begitu kita menawar satu ayat di dalam Al-Quran, sama saja kita dengan menawar semuanya. Barang siapa yang ingkar kepada satu ayat, maka sama saja kita ingkar kepada seluruh ayat. Nah, inilah kaidah ya. Jadi kaidah, jangan sampai kita tidak setuju kepada satu ayat. Nah, saya tidak setuju kepada ayat ini karena ini tidak sesuai dengan zaman lagi. Ya sama saja dia tidak setuju dengan seluruh Al-Quran. Tapi bukan berarti diartikan ya sudah kalau begitu nggak setuju semuanya aja. Juga bukan begitu juga. Ya. Akuilah Al-Quran itu seutuhnya dan sepenuhnya. Tidak usah yang tidak, jangan sampai kita ragu-ragu. Ya. Meskipun seakan-akan isinya bertentangan dengan kemauan kita, bertentangan dengan akal pikiran kita. Kita teruskan dulu, wala takunanna, janganlah kamu menjadi, ya, janganlah kamu menjadi minal musyrikin, ya, orang-orang bagian dari orang-orang yang musyrik. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang musyrik. Lah, kok tiba-tiba ada kata-kata musyrik di sini? Maksudnya kembali kemana ini? Jadi tentu saja kembali kepada isi ayat ini, yaitu barang siapa ya,
yang tidak menjadikan Allah sebagai wali, maka sungguh dia telah musyrik. Kira-kira begitu isinya ya. Sudah tahu bahwa Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, yang menguasai langit dan bumi, apa saja yang ada di dalamnya, apa saja yang ada di antara keduanya, dia pula yang mengaturnya, yang memberikan rizki kepada semuanya, dia yang memberikan rizki, dan dia tidak butuh kepada rizki, masih juga menjadikan selain Allah sebagai wali, masih juga mengangkat manusia sebagai wali, masih juga mengangkat pohon-pohon besar sebagai pelindung, sebab katanya dialah yang memberikan rizki. Kalau tidak memberikan sesajen kepada pohon besar itu, dia menjadi risau, dia menjadi ketakutan, jangan-jangan habis ini akan ada musibah, dan lain sebagainya. Maka itu sungguh telah menjadikan selain Allah sebagai wali. Ya, begitu kita tidak punya pekerjaan, maka dia ketakutan, waduh ini anak istriku mau makan apa kalau aku tidak bekerja lagi di perusahaan itu. Maka sungguh dia telah menjadikan perusahaan itu sebagai wali selain Allah. Nah, inilah yang disebut dengan kemusyrikan ya. Kira-kira itulah gambaran singkat daripada ayat ini, surah Al-An'am ayat yang ke-14. Baik, karena ayatnya agak panjang sedikit, saya minta satu saja ya yang bacakan ayat ini. Baik, kita dengarkan tafsir dari ayat ini. Bagian yang pertama ada 5 bagian. Yang pertama adalah Qul aghairallahi attakhidhu waliya. Katakanlah olehmu, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah? Nah, maksudnya apa? Ayat ini memerintahkan agar bertanya kepada kaum musyrik, apakah patut, apakah pantas selain Allah aku jadikan sebagai wali, aku jadikan sebagai penolong yang memberikan pertolongan kepadaku sewaktu aku di dalam kesulitan, atau menolak bencana yang menimpaku. Maka tentu saja Nabi Muhammad tidak berbuat seperti halnya orang-orang yang kafir, di mana mereka telah menjadikan sesembahan-sesembahan mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai wali, sebagai pelindung, yang menurut keyakinan mereka dapat memberikan kebahagiaan dan menolak kesengsaraan. Sungguh tidak pantas perbuatan mereka yang telah menjadikan pelindung atau penolong selain Allah, karena dialah yang menciptakan langit dan bumi, dan dia jugalah yang menguasai dan mengaturnya. Nah, ini penjelasan dari tafsir Kemenak untuk bagian yang pertama tadi. Kita lihat tafsir Ibnu Katsir, bagaimana maksudnya? Adalah bahwa aku tidak akan menjadikan pelindung selain Allah, atau dengan kata lain, pelindungku hanyalah Allah semata-mata, hanyalah Allah saja. Tafsir Ibnu Katsir. Kita lihat di dalam tafsir Al-Munir, maksudnya adalah, katakan wahai Muhammad, bahwa aku tidak akan menjadikan sesuatu sebagai pelindung, sebagai penolong, di mana menurut keyakinan sesuatu itu dapat memberikan manfaat atau menolak bahaya, kecuali hanya Allah saja yang tidak ada sekutu baginya. Tafsir Al-Munir. Itu bagian yang pertama. Lanjut kepada bagian yang kedua, Fatiris samawati wal ardi. Dialah pencipta langit dan bumi, yaitu tidak ada atau tidak akan pernah ada pelindung atau penolong yang sebenarnya, kecuali hanyalah Allah sang pencipta langit dan bumi. Allah saja. Allah kemukakan
sifatnya sebagai pencipta untuk menegaskan bahwa pikiran atau keyakinan yang telah menjadikan selain Allah sebagai wali adalah tertolak tidak sesuai dengan nalar yang sehat. Hanya Allah saja yang pantas dan patut dimintai pertolongannya. Sungguh tidak patut menjadikan wali selain Dia. Hanya kepada pencipta langit dan bumi inilah semua doa dan harapan dipanjatkan dan ditujukan. Ini tafsir Kementerian Agama. Untuk bagian yang kedua, kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, maksudnya adalah bahwa ini adalah alasan mengapa kita hanya menjadikan Allah sebagai wali atau sebagai pelindung, sebagai penolong, yaitu bahwa karena Dialah yang menciptakan langit dan bumi, bukan yang lain, dan Dia mengadakan atau mengadakan keduanya dari sesuatu yang tidak ada dan tanpa contoh terlebih dahulu. Ya memang Allah menciptakan langit dan bumi dari ketiadaan, dari tidak ada menjadi ada dan tidak ada contohnya terlebih dahulu. Enggak nyontoh Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan jagat raya semesta ini, menciptakan bumi dengan pepohonannya, dengan gunung-gunungnya yang indah tanpa contoh terlebih dahulu dan berasal dari ketiadaan. Inilah tafsir Ibnu Katsir untuk bagian yang kedua. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Bagian yang ketiga, wa huwa yut'imu wa la yut'am. Artinya Dialah yang selalu memberikan makan dan Dia tidak diberi makan. Apa maksudnya? Bahwa Dialah yang membuka rizki dan Dia pula yang menutup pintu rizki. Nah, perhatikan dari wa huwa yut'imu wa la yut'am. Dialah yang membuka rizki dan Dia pula yang menutup pintu rizki. Dialah yang memberikan nikmat tanpa ada rasa butuh kepada yang diberi rizki. Nah, Dia memberi tapi tidak butuh kepada yang diberi itu. Tidak butuh kepada makhluk yang diberi. Oh, tak berikan rizki biar dia menyembah saya. Enggak begitu. Allah beri ya beri saja. Enggak ada harap, enggak ada kebutuhan apa-apa terhadap yang diberi. Terhadap rizkinya enggak butuh. Terhadap yang diberi, orang yang diberi juga enggak butuh. Dia hanya memberi saja. Dialah yang memberikan nikmat tanpa ada rasa butuh kepada yang diberikan rizki. Karena sifat Allah adalah suci dari sifat butuh kepada selain Dia. Inilah sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Tuhan adalah suci dari sifat butuh kepada selainnya. Atau karena bagian ini juga, maka tersirat maknanya dari bagian ini. Dialah yang memberikan makan dan Dia tidak diberi makan. Makna tersiratnya adalah bahwa manusia itu harus mencari rizki dari Allah semata, dari Allah saja. Nah ini ya, wa huwa yut'imu. Dialah yang memberikan makan. Dialah yang senantiasa memberikan makan. Dia saja yang bisa memberikan makan. Atau Dia saja yang bisa memberikan rezeki. Selain Dia tidak bisa. Nah, makna tersiratnya apa? Bahwa manusia ini, kita ini harus mencari rezeki dari Allah yang sudah ditebarkan. Carilah rezeki. Cari. Jangan berdiam diri. Disertai dengan upaya mencari jalan menuju pintu rizki itu. Nah ini maknanya. Inilah syariat agama Islam ya. Ada upaya untuk mencari jalan. Cari dengan upaya, dengan usaha jalan menuju pintu rizki itu. Dengan segala cara. Tentu saja cara itu harus diridhoi oleh Allah. Jangan cara-cara yang tidak benar.
Kalau dengan cara-cara yang tidak benar, Allah jadi tidak suka dan Allah tidak ridho nantinya. Maka rizki yang kita dapatkan tidak akan barokah. Baik dengan cara bekerja, dengan cara berusaha, dengan melakukan pengelolaan, penelitian, latihan dan lain sebagainya. Ya, bukan dengan meminta kepada selain Allah, baik meminta kepada manusia, meminta kepada berhala, apalagi atau meminta kepada yang lain. Nah, inilah syariat untuk mencari rizki ada di dalam ayat ini juga. Ya, wa huwa yut'imu wa la yut'am. Carilah karena Allah yang memberikan rizki. Kita sudah diberi modal berupa akal fikir, kita sudah diberikan modal dengan tangan, kita sudah diberikan modal mulut untuk bisa wawancara, bisa ngomong, bisa melakukan penawaran dengan mulut. Dengan tangan bisa mengangkat beban, ya, bisa menulis, bisa berkarya dengan tangan. Dengan kaki bisa melangkah menuju tempat-tempat usaha dan lain, ke pasar. Banyaklah Allah berikan modal kepada kita, dan modal yang paling luar biasa adalah kita diberikan akal fikir. Beda dengan hewan. Coba lihat burung, ya, dia hanya diberikan modal paruhnya saja, ya, diberikan modal cucuk tok gitu ya, sama sayap, dia sudah bisa makan setiap hari. Dia terbang di pagi hari, kemudian setelah kenyang udah pulang. Beda dengan kita ya, kalau burung tuh begitu tuh, dia terbang mencari makan, kenyang pulang dah, nggak ada dia nyimpan stok makanan di rumahnya. Kayak kita tuh nyimpan untuk 1 bulan, nggak ada itu burung tuh, secukupnya terus dia pulang. Andaikan kita bisa begitu luar biasa ya, kesederhanaan hidup dicontohkan oleh Allah lewat makhluk ciptaannya yang lain. Serakah kita ini, ya, apa saja disimpan, itu pun masih kurang saja. Ya. Kata Rasulullah, bagaimana kalau kita sudah bisa bangun di pagi hari dalam keadaan sehat, kemudian kita punya makanan hari ini, sungguh dia adalah orang yang terkaya sedunia. Dia sudah memiliki dunia dan isinya. Orang yang seperti ini zaman sekarang mengaku miskin katanya. Nah, luar biasa. Padahal kalau sudah punya makanan hari ini dan kita sehat, maka sungguh dia telah mempunyai dunia dan isinya. Nah, dia orang yang terkaya. Nah, kita semuanya sekarang sehat, punya makan hari ini, syukurilah. Ya, jangan merasa kurang saja. Ya, nah, ini pelajaran juga dari ayat ini. Bukan meminta kepada selain Allah ya. Ini dari tafsir Al-Munir untuk bagian yang ketiga. Nah, bagaimana di dalam tafsir Kemenak? Dia yang memberikan makan dan dia tidak diberi makan. Maksudnya dialah Tuhan yang senantiasa memberikan rizki berupa makanan, minuman dan segala kenikmatan yang ada pada manusia, ya termasuk kesehatan juga. Nah, ini mulut kita sekarang sehat, alhamdulillah pagi ini kita bisa baca Quran ya. Saya juga membacakan tafsir begini. Gunakan untuk hal-hal yang baik. Jangan dipakai mulut kita yang sehat ini untuk ngerasani orang ya, untuk menggibah saudara-saudara kita ya. Jangan. Ya, kita pakai untuk hal-hal yang diridhoi Allah. Dialah Allah yang tidak memerlukan makanan, tidak memerlukan minuman dan tidak memerlukan rizki. Nah, karena sifat Allah ini wajib bagi Tuhan ini. Nah, dialah Allah yang suci dari segala kebutuhan akan makan dan minum. Dia tidak memerlukan yang lain dan dia suci dari butuh kepada yang lain. Justru yang lain itu butuh kepadanya. Ya. Yang kalau kita butuh kepada selain kita, maka itu namanya bukan Tuhan. Kalau ada yang mengaku Tuhan terus masih butuh kepada yang lain, maka namanya bukan Tuhan. Tidak berdiri sendiri. Qiyamuhu binafsihi. Dia tidak memerlukan yang lain sedikit pun dan dia suci dari butuh kepada yang lain. Allah berfirman dalam surah Ad-Dariyat ayat 57,
Artinya aku tidak menginginkan rizki sedikit pun dari mereka. Dan aku tidak menginginkan, tidak menghendaki mereka memberikan makan kepadaku. Nah, ini bahasa awamnya biar mudah dipahami. Tafsir Kemenak. Justru kita yang butuh rizki dari Allah. Allah tidak butuh rizki. Justru dialah yang memberikan rizki. Meskipun dia memberi rizki bukan karena dia ingin disembah, bukan juga. Kita nggak nyembah Allah, tidak sholat, tidak puasa, Allah tidak akan berkurang kekuasaannya. Justru kita yang butuh kepada sholat, kita yang butuh kepada puasa, dan lain-lainnya. Ini tafsir Kemenak untuk bagian yang ketiga. Yang keempat, kita lanjutkan kepada bagian yang keempat. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam. Katakan Muhammad, sesungguhnya aku diperintah agar aku ini menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Apa maksudnya? Adalah senantiasa benar-benar menjunjung tinggi perintah-perintahnya. Ini yang dimaksud dengan berserah diri, ya. Tidak akan pernah meminta atau memohon kepada selainnya. Senantiasa terus-menerus menegakkan agama di tengah-tengah umatnya. Nah, ini namanya berserah diri. Memohon, meminta hanya kepadanya. Terus-menerus berjuang menegakkan agama Allah dengan berdakwah, ya, dengan mengajak kepada kebaikan, beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu maksudnya berserah diri. Atau yang dimaksud dengan aslam tadi. Tafsir Kemenak. Tafsir yang lainnya, tafsir Al-Munir. Maksudnya, jika telah jelas bagimu Muhammad dan orang-orang selainmu, ya. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini, menurut tafsir Al-Munir, tidak hanya Muhammad, tidak hanya Nabi kita Muhammad SAW, tapi juga kita semuanya. Adalah merupakan dalil dan bukti yang menunjukkan pada zat yang berhak menjadi Tuhan, berhak disembah, berhak diibadai, berhak dijadikan sebagai. Hanya dialah yang berhak disembah, hanya dialah yang berhak dijadikan sebagai wali, dan endingnya adalah hanya dia yang berhak dijadikan sebagai Tuhan. Maka katakanlah kepada mereka, sesungguhnya aku ini diperintahkan oleh Tuhanku yang memiliki sifat-sifat tadi agar menjadi orang yang pertama pasrah, yang tunduk, merendahkan diri dan taat hanya kepadanya. Itulah tafsir Al-Munir untuk bagian yang keempat. Bagian yang terakhir, bagian yang kelima adalah, atau yang terakhir, wala takunanna minal musyrikin, dan janganlah kamu sekali-kali menjadi atau masuk ke dalam golongan orang-orang yang musyrik. Maksudnya, aku juga dilarang untuk menyekutukan Allah dalam bentuk apapun, termasuk dalam hal ini. Jadi orang-orang yang menjadikan sebagai Allah, selain Allah sebagai wali, maka ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang musyrik. Misalnya seperti syirik ala jahiliyah, yang menjadikan berhala sebagai jalan dan sarana atau sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Katanya ditanya, kenapa kok nyembah berhala? Ini sarana saja, sarana untuk menyembah, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak benar, ya. Kalau sarana itu harus lihat tuntunan, harus lihat syariat. Tafsir Al-Munir, ya. Tafsir Kemenak bagaimana isinya? Aku juga dilarang untuk menjadi orang musyrik. Maksudnya yaitu orang yang menyembah kepada selain Allah dan menganggap bahwa selain Allah itu sebagai penolong, sebagai pelindung atau perantara untuk mendekatkan diri kepadanya. Tidak boleh menjadikan selain Allah sebagai penolong, sebagai pelindung, atau sebagai wali. Ini tafsir Kemenak. Itulah tafsir surah Al-An'am ayat yang ke-14. Lanjut dengan ibrahnya, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini? Ada 7. Yang pertama yaitu syariat
atau aturan untuk mendebat orang-orang kafir musyrik tentang masalah ketuhanan. Mendebat ya, berdiskusi, diskusi ilmiah maksudnya. Ya bukan ayal-ayalan ya, bukan ya. Mendebat dalam hal apa? Yaitu bahwa Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Tuhan itu harus suci dari butuh kepada makan dan butuh kepada minum, atau butuh kepada rizki. Berikutnya, Tuhan itu adalah zat yang senantiasa memberikan makan, memberikan minum, memberikan kesehatan dan rizki yang lain. Ya. Nah, berdebat tentang masalah ketuhanan. Sampaikan, ya, katakan kepada mereka. Kata Allah. Yang kedua, pelajarannya adalah yaitu larangan menjadikan sesuatu selain yang mempunyai sifat-sifat pada ibrah yang pertama tadi, atau pelajaran yang pertama itu sebagai wali. Larangan menjadikan sesuatu selain yang tadi, yang menciptakan langit dan bumi, terus yang suci dari makan dan minum, suci dari atau yang bisa memberikan makan dan minum, itu dijadikan sebagai wali. Larangan menjadikan yang tidak mempunyai sifat itu sebagai wali, ya, sebagai penolong, sebagai pelindung. Apakah layak, apakah pantas, apakah patut sesuatu yang tidak dapat menciptakan apa-apa dijadikan sebagai wali, dijadikan sebagai pelindung dan penolong? Apakah layak, apakah pantas, apakah patut sesuatu yang masih butuh kepada makanan, butuh kepada minuman dijadikan sebagai wali? Tentu saja nggak pantas jawabannya. Makanya itu dilarang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai wali. Ya. Yang ketiga, pelajarannya adalah hanya Allah yang layak dan pantas dijadikan sebagai wali. Ya. Karena dialah pencipta langit dan bumi, karena dialah yang memberikan rizki, memberikan makan, memberikan minum, memberikan kesehatan dan lain-lainnya. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, menjadikan selain Allah sebagai wali adalah sangat bertentangan dengan logika yang jernih dan nalar yang sehat. Karena selain Allah tidak dapat mendatangkan manfaat dan tidak juga bisa memberikan mudarat. Selain Allah tidak dapat menciptakan sesuatu, apalagi menguasainya dan mengaturnya. Selain Allah posisinya diciptakan dan diberi. Ya, begitu. Jadi selain Allah posisinya diciptakan dan diberi. Bukan menciptakan dan memberi. Menciptakan dan memberi hanyalah Allah saja. Oleh karena itu menjadikan selain Allah sebagai wali sangat bertentangan dengan nalar yang sehat. Pelajaran yang kelima adalah manusia harus senantiasa mencari rizki dari Allah semata. Berupaya melakukan pergerakan menuju pintu rizki. Upaya dan gerakan yang dilakukan harus dengan cara yang diridhoi oleh sang pemberi rizki, agar rizki yang diperoleh diberkahi oleh Allah. Dilarang berharap dan meminta rizki kepada selain Allah, kepada manusia, kepada berhala apalagi dan lain-lainnya, karena dapat dikategorikan telah mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, dan sejatinya sesuatu selain Allah tidak dapat memberikan rizki. Nah, dilarang. Ya, manusia harus senantiasa memberi rizki dari Allah semata-mata. Dilarang berharap dan meminta rizki kepada selain Allah. Itu yang kelima. Pelajaran yang keenam adalah perintah untuk segera menyerahkan diri kepada Allah. Berlomba-lomba untuk berserah diri kepada Allah. Tunduk hanya pada Allah. Patuh hanya pada Allah. Taat hanya kepada Allah. Apapun dari Allah taati. Mau sesuai dengan keinginan, sesuai dengan hawa nafsu, atau tidak sesuai dengan nafsu kita. Jangan ditentang. Kita harus tunduk patuh,
menyerahkan diri seutuhnya dan sepenuhnya kepada Allah dan merendahkan diri dengan sebenar-benarnya di hadapan Allah. Itu yang keenam. Dan yang terakhir adalah larangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Maksudnya yaitu menjadikan selain Allah sebagai wali, berharap perlindungan dan pertolongan kepada selainnya, memohon dan meminta rizki kepada selain Allah. Itulah tafsir dan ibrah dari surah Al-An'am ayat yang ke-14. Jadi itu ya, hati-hati kita dalam menjalani kehidupan ini. Jangan sampai kita menjadikan wali selain Allah. Ya. Sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan barangkali? Oke Pak, silakan Pak. Iya Pak, jadi ya termasuk orang-orang fasik. Ini terkait sama fikih ya Pak ya. Jadi aturan Al-Quran memang begitu. Jadi laki-laki, kalau laki-laki 2, perempuannya 1, setengah dari laki-laki. Waduh, Al-Quran ini nggak adil. Nah, ingat kan yang saya bilang tadi, bukan saya yang bilang ya, tapi dari tafsir tadi, bahwa meskipun Al-Quran itu tidak cocok dengan akal pikiran kita, dengan logika kita, jangan sampai kita menentangnya. Karena sebenarnya itulah yang adil, itulah yang benar. Hanya akal pikir kita aja yang nggak nyampai. Ya, tunduk dan patuhlah seutuhnya kepada aturan Al-Quran. Ya, kalau laki-laki sudah diatur dapat 2, perempuan 1, ya sudah itu diterima. Itulah yang namanya Islam, menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah, serahkan sepenuhnya. Kalau udah aturannya begitu ya begitu dong, begitu. Jangan ditawar-tawar lagi, karena ingkar kepada satu ayat itu sama saja dengan ingkar kepada seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran. Ya, jangan diikuti sebagian-sebagian, ikuti semuanya. Begitu nggak sesuai sama kita, nggak sesuai dengan keinginan kita, nggak sesuai sama kelompok kita. Nah, kita ingkari Al-Quran, kita peleset-pelesetkan maknanya. Waduh, bahaya ya. Hati-hati. Ya, itu namanya fasik ya, menentang Allah namanya. Ya itu. Begitu Pak Budi ya. Ya, nanti saya scankan lagi Pak. Saya japri Pak ya. Ya. Iya Pak. Ya, ini luar biasa maknanya. Ayat yang mulia ini surah Al-An'am ayat yang ke-14. Kita tadi udah mengerti, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, mudah-mudahan bisa dijadikan pedoman bagi kehidupan kita sehari-hari. Hati-hati, jangan sampai menjadikan wali selain Allah. Ya, jangan sampai kita menjadikan wali selain Allah, karena itu termasuk kepada kategori kemusyrikan. Ya. Baik, kalau tidak ada yang mau iya Pak, itu ada hubungannya masih syarat sebagai wali, ya, syarat menjadi wali dalam hal ketuhanan ya maksudnya. Jadi kalau mau menjadi Tuhan, ya tinggal ngecek saja dia masih tidur enggak, dia masih ngantuk enggak. Kalau masih tidur sama ngantuk berarti bukan Tuhan namanya. Nah, namanya Tuhan ya berarti dia tidak tidur, dia tidak ngantuk. Nah, begitu Tuhan tidur, waduh kacau balau nanti mataharinya. Ya, kacau balau nanti makhluknya ya. Begitu ya. Ya, kira-kira begitu. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, baik, kita akhiri pengajian kita ini dengan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.